Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah mana malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah taala dalam mudah-mudahan semua pihak yang terlibat di dalam kajian ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya majelis taklim ini tersebar ilmu, sampainya hidayah kepada seseorang. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh dan tabungan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Materi pada malam hari ini masih memulai mukadimah dari kitab Syu'abul Iman berkaitan dengan masalah akidah, bahwa kekuatan ibadah seseorang itu terletak pada kekuatan akidahnya. Sebenarnya kekuatan ibadah seseorang tergantung dari kekuatan akidah. Artinya apa? Artinya bahwa jika seseorang itu akidah kuat, pasti ibadahnya juga akan kuat. Pasti ibadahnya juga akan kuat. Baik yang ibadah berhubungan dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya, jadi karena ibadah itu ada yang bisa dilakukan berhubungan langsung kepada Allah, ada yang ibadah dengan berhubungan dengan sesama manusia. Contoh birrul walidain, berbuat baik sama orang tua, itu termasuk ibadah kita kepada Allah yang kita kerjakan yang berhubungan dengan apa? Sesama manusia. Nah, semua ibadah-ibadah itu Pak, baik ibadah lafdiyah, ibadah fi'liyah, ibadah maliyah, ibadah tarkiyah, ibadah qalbiyah, semua bentuk ibadah. Ya, semua bentuk ibadah. Ada berapa macam ibadah kemarin? Halo? Mendung-mendung sinyal putus. Ibadah dalam Islam ada berapa? Gue tak tulis mana, kok nulis mana sampai. Ternyata dicek, ternyata tulisannya kemarin ada gitu. Ya, jadi ibadah itu ada 5. Yang pertama adalah ibadah fi'liyah, ibadah dengan ibadatul lafziyah, ibadah dengan lisan. Kemudian ibadah itu fi'liyah, ibadah dengan perbuatan.
Yang ketiga ibadatu qalbiyah, ibadah dengan hati. Yang keempat ibadatu maliyah, ibadah dengan harta. Dan yang ketiga ibadatu tarkiyah, ibadah dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu jenis-jenis ibadah di dalam Islam. Jadi kesimpulannya ada berapa? Ada 5. Nah, 5 macam ibadah ini semuanya akan mampu dilakukan seseorang. Dan akan dikerjakan dengan bagus. Itu tergantung dari kekuatan akidahnya. Kuncinya di akidah, Pak. Jadi nek wong niku akidahnya kuat, seluruh ibadah 5 macam itu pasti dia akan mampu melakukannya. Infak, mampu dia lakukan. Ya. Jadi infak itu ukurannya bukan masalah kaya dan miskin. Dicatat nih. Kemampuan untuk ibadah tumaliyah, ibadah dengan harta, urusannya bukan dengan masalah kaya dan miskin. Ya. Urusannya dengan apa? Kuwatul imaniyah, kekuatan imannya. Ini kita sudah buktikan di lapangan, Mbak. Kita sudah buktikan di lapangan. Jadi kekuatan ibadah itu tergantung kekuatan akidahnya. Begitu juga termasuk ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ikhlas. Ini tergantung apa? Tergantung apa? Akidahnya. Ikhlas itu bisa dilakukan orang yang akidahnya kuat. Sabar itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang akidahnya kuat. Qanaah bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang-orang yang akidahnya kuat. Zuhud dan segala macam bentuk ibadah qalbiyah. Tapi kalau akidahnya lemah, seluruh ibadahnya pun lemah. Sekalipun ibadahnya itu ringan, contoh baca Quran. Ringan apa berat? Jawabnya angel. Katanya ngomong ringan itu orang maca Quran. Katanya ngomong apa itu nenggulu apa sampean? Nunggu tiga tenguk-tenguk ya kena, senden ya kena. Hanya menggerakkan apa? Lisan saja. Katanya ngomong apa itu sih kebacute sampean. Tapi ngomong enteng itu ya arang-arang maca. Enteng apa buat? Nah, ibu paling jawab. Infak berat apa ringan? Enak ngono jujur, Pak. Katakan sulit apa yang sulit, Anda itu pasti punya duit. Dan infak tidak tentu harus 10.000, 100, enggak. 5.000. 1.000 boleh enggak? Bacot sampean. Masa nang toilet piro sampean? 2.000 crit, 2.000 sampean. Yang enggak ada itu kemauan. Tempat infak sak pirang-pirang, masjid tiap-tiap ada infak. Jalan-jalan banyak orang miskin, kemauan yang enggak ada. Kemauan yang enggak ada. Dan itu kembali kepada apa? Akidah. Jadi jangan beralasan kalau miskin, wah saya miskin. Enggak bisa. Pernahkah kita enggak pegang duit? Nah ini urusannya apa? Urusannya apa? Akidah. Nah untuk memulai ini, untuk membuka tabirnya, rahasianya nanti, kita mulai dari nasihatnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang sudah pernah saya sampaikan di forum ini. Tapi kelihatannya antum juga enggak ingat gitu ya. Makanya saya murojaah lagi. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah, al-ulum khamsyatun asya. Ilmu itu ada 5 macam. Yang pertama, ilmu huwa hayatuddin, ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama. Sudah pernah saya sampaikan atau belum? Nah kan, sudah saya bisa bilang. Sampai ini gampang, gak pakai ilingan gitu. Gak pakai eling. Makanya nanti kalau putranya tidak terlalu pinter, jangan dimarahi.
Ini putra-putra sekolah gak patek nyantol aja di oring-oring sebab ono sing. Ya sudah tahu. Sudah mukodimah saya pengajian di sini. Perdana saya sampaikan. Ilmu itu ada 5 macam. 1, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan agama. 2, ilmu huwa ghadauddin, ilmu yang merupakan vitaminnya agama. Jadi wong urip itu gak cukup urip tok tapi butuh vitamin. Urip kekurangan vitamin dadi napa? Gizi buruk. Yang ketiga, ilmu huwa dawauddin, ilmu yang merupakan obatnya agama. Yang keempat, ilmu huwa dauddin, penyakitnya agama. Yang kelima, ilmu huwa halakuddin, ilmu yang merupakan pengrusak dan penghancur agama. Itu macam-macam ilmu. Yang perlu saya terangkan yang pertama saja. Yang pertama tadi apa? Ilmu yang merupakan kehidupan agama. Ilmu yang merupakan kehidupan agama itu adalah ilmu huwa at-tauhid wal aqidah. Ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang akidah. Ini saja. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai ilmu kehidupan agama? Ilmu yang merupakan kehidupan agama. Penjelasannya adalah mati dan hidupnya agama seseorang, ya, mati dan hidupnya agama seseorang sangat tergantung dari tauhid dan akidahnya. Sangat tergantung dengan tauhid dan akidahnya. Kalau tauhidnya orang itu paham dengan tauhid, ya, mendalami tauhid dengan sedalam-dalamnya, akidah, al-yakin, keyakinannya itu kuat, maka semua urusan agamanya itu akan hidup. Ya, semua urusan agamanya itu akan hidup. Kekuatan fisik tidak menjamin kekuatan ibadah. Kekuatan fisik itu hanya penyempurna ibadah. Sholat berdiri, kekuatan fisik. Penyempurna. Tapi yang menentukan kekuatan ibadah itu siapa? Apa? Kekuatan jiwanya, kekuatan batinnya. Banyak orang yang fisiknya sehat, tapi hatinya lumpuh. Contoh, rumah kita tidak jauh dari masjid. 0,5 kilo ini ukurannya atau nomor cedek. Malah masalah. Bapak ada di Jakarta, ketemu dengan orang sama-sama Jawa Timur. Atau dia di Jakarta memang punya kerabat di Jawa Timur. Kenalan. Dari mana Pak? Jawa Timur Pak, Masya Allah. Jawa Timur mana? Sidoarjo. Dengan airport Juanda, oh dekat. Sidoarjo mananya Pak? Taman Dika Pak. Oh. Dengan Juanda dekat Pak. 1/2 jam nyampe kita. Gitu. Nggak macet. Akhirnya dia ternyata punya teman daerah Madura. Punya saudara. Saya punya saudara di sana Pak. Sampingnya Taman Dika. Kalau Taman Dikanya dengan dekat masjid itu kerabat saya di sana. Dengan masjid gimana? Agak jauh Pak. Oh, jadi kalau dengan Juanda, dengan masjid, ini ciri-ciri orang yang hatinya lumpuh. Ini ciri-cirinya. Apa yang menghalangi dia tidak berjalan ke masjid? Jiwanya kuat, badannya
segar, tubuhnya sehat walafiat. Tapi terhalang untuk berjalan salat jamaah, dia tidak mampu. Bukan badannya yang tidak mampu, tapi jiwanya mengalami kelumpuhan. Sampai kapan Anda terkapar dalam kelumpuhan ini? Batinnya lemah. Kita lihat. Ya. Batinnya lemah. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan al-ulumun nafi' thalathah. Ilmu yang bermanfaat. Nanti kembali kepada materi ini. Kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu ada 3 macam. Ini berkaitan dengan masalah din. Ya, ilmu yang berkaitan dengan masalah din. Ilmu nafi' thalathah. Ilmu yang bermanfaat itu ada 3 macam. Al-qasamul awal, bagian yang pertama kata beliau, ilmu billahi azza wa jalla. Ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat dalam agama ada 3 macam. Yang pertama apa? Ilmu yang berhubungan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala meliputi apa saja? Asma'ihi, meliputi nama-namanya, wasifatihi, melalui sifat-sifatnya, wa ma yattabi'u dzalik, dan yang berhubungan dengan semuanya itu. Nih, nanti akan kita ungkapkan sedikit. Sebelumnya saya minta maaf, ini nanti mungkin tidak seperti biasa, Pak. Sampai isya saja ini. Tadi ada jadwal yang mendadak dirubah. Jadi jadwalnya mestinya habis asar, di PP lagi, dirubah habis isya. Ya. Jadi saya mohon maaf. Nah, jadi yang pertama ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu berkaitan dengan apa? Allah. Nah, berkaitan dengan Allah ini meliputi apa saja yang nantinya bisa mendatangkan faedah yang sangat besar pada jiwa kita. Perubahan-perubahan karakter itu dari sini nanti, Pak. Makanya rahasia dakwah sunnah, kenapa mengedepankan tentang masalah akidah itu. Di sini rahasianya nanti diungkapkan. Ketika seseorang membahas tentang asma wa sifat, asma Allah dan sifat-sifat Allah, dan orang makrifah kepadanya, mengenal Allah melalui sifat dan asma'nya, di situ nanti akan terjadi perubahan yang sangat besar pada karakter manusia. Di sini nanti perubahan itu terjadi. Jadi mengenal Allahnya nanti melalui apanya? Satu apa? Namanya. Yang kedua apa? Nah, asma Allah ada berapa? Asmaul husna yang dikenalkan kepada kita berapa? 99. Yang sudah dihafal berapa? Masya Allah. Kita ini selalu qanaah ini. Sederhana sekali kita. Dalam kaitan agama kita sangat sederhana. Tidak usah terlalu banyak-banyak ilmu, nggak usah banyak-banyak. Gitu ya. Insya Allah. Musibah. Nah ini yang pertama. Makanya di situ disebutkan oleh beliau, wa bi mithli anzalallahu suratul al-ikhlas wa ayatul kursi dan yang lain. Makanya di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat khusus, surat khusus yang membahas masalah nama dan sifat-sifat Allah. Contoh, Allah nurunkan surat Al-Ikhlas khusus dibahas masalah Allah saja, enggak bahas yang lain. Ayatul kursi berkaitan dengan apa? Nama dan sifatnya. Kemudian nanti dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Imran, di dalam surat Al-Hasr, di sana disimpankan asmaul husna wa sifatihi, nama-nama Allah yang besar, nama-nama Allah yang agung dan sifat-sifatnya. Berarti kan nama dan apa? Sifat-sifatnya. Makanya kalau bapak-bapak, saya termasuk di dalamnya, ya kok tidak kagum kepada Allah. Tidak takjub kepada Allah, tidak kagum, dan kemudian tidak mencintai dengan kecintaan yang benar. Maka itu sudah dipastikan, Pak, kita belum mengenal Allah dengan benar. Kita belum mengenal Allah dengan benar. Dipastikan sudah.
Sudah dipastikan, nanti akan kita kupas lebih dalam. Insya Allah pertemuan akan datang. Nah, ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang berkaitan dengan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu bima akhbarallahu bih. Ilmu yang berhubungan dengan berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mimma kana minal umuril madiyah wa ma yakunu minal umuril mustaqbilah wa ma huwa kain minal umuril hadirah wa mithli hadza anzalallahu ayatul qasas wal wa'dul wal wa'id wa sifatul jannah wan nar wa nahwu dzalik. Disebutkan oleh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani menyebutkan, jadi ilmu yang bermanfaat yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan berita-berita dari Allah. Berita dan kabar dari Allah itu meliputi satu, berita tentang masa-masa yang telah lampau. Nih, berita dari Allah ini wonten setunggal, berita yang sudah terjadi, yang sudah lewat masa-masa lalu. Berita masa lalu. Disebut apa itu? Apa? Sejarah. Kalau kita belajar agama disebut apa? Tarikh. Atau disebut apa? Kisah. Kisah-kisah zaman dahulu. Ini berita dari Allah. Yang kedua, berita-berita tentang perkara-perkara yang akan datang. Ya, berita-berita, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan datang. Contohnya apa, Pak? Kiamat, kematian, alam kubur. Ada berita, sudah diberitakan oleh Allah. Sudah dikabarkan oleh Allah. Ya. Kemudian perkara-perkara, ya. Yang ketiga, ini masih dalam konteks yang kedua ya. Berita yang ketiga adalah berita-berita yang akan terjadi, yang berupa janji dan ancaman. Janji bagi orang-orang yang berbuat baik, ada janji yang mulia dari Allah. Ancaman diberikan kepada orang-orang yang durhaka. Ini juga merupakan bagian apa? Kabar. Nah, sisi manfaatnya, kenapa mempelajari berita-berita dari Allah disebutkan sebagai ilmu yang bermanfaat? Nah, kenapa mempelajari berita-berita dari Allah disebutkan sebagai ilmu yang bermanfaat? Coba kita lihat. Pertama, mengenal berita-berita yang masa lalu. Kalau kita mempelajari berita-berita masa lalu, kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik yang baik maupun yang buruk, peristiwa-peristiwa yang terjadi, apa manfaatnya? Apa? Kita mendapatkan sebuah apa? Ibroh, pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, makanya kalau kita sekarang mulai lemah karena ujian, kita baca riwayatnya para sahabat. Kita baca riwayatnya para sahabat, bagaimana kesabaran para sahabat menghadapi cobaan-cobaan iman. Menghadapi ujian-ujian di dalam ketakwaan. Kita nggak ada apa-apanya, akhirnya kita semangat. Ya, kemiskinan melanda mereka. Bagaimana para sahabat keluar dalam keadaan lapar, ketemu sahabat yang lain, lagi tengok-tengok juga dalam kelaparan. Ya. Makanya dulu kita kisahkan, sering saya sebutkan, sahabat Abu Hurairah itu sering pingsan karena kelaparan. Bahkan ketika menulis hadis Nabi tidak mau tertinggal beliau, itu dalam keadaan lapar. Sedangkan kita pingsan karena bedon ini gini Pak kelas ini. Jadi Abu Hurairah waktu nulis hadis itu dalam keadaan lapar. Kita menulis hadis dalam keadaan kenyang. Nih, kisah. Kemudian masa yang akan datang. Apa pelajaran bisa kita ambil? Manfaat apa yang bisa kita dapat kalau kita mempelajari berita-berita yang akan terjadi? Contoh, kematian akan datang. Kiamat akan datang. Alam kubur akan terjadi. Berita-berita yang akan datang kita baca. Manfaatin apa? Apa? Persiapan.
Itu manfaatnya. Menghidupkan persiapan-persiapan kita. Sudahkah kita siapkan ya tentang tempat yang sempit yang namanya alam kubur ini? Sudahkah kita siapkan apa konsekuensinya? Jawaban-jawaban yang akan ditanyakan kepada kita semuanya. Sudahkah kita siapkan teman yang baik di alam kubur? Sudah kita tempatkan persinggahan yang baik di tempat alam kubur ini? Bagaimana lampu yang sudah kita siapkan untuk menerangi alam kubur? Tergantung dari sini nanti. Ya. Kemudian makanya Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Masalah kisah. Makanya ada surat yang disebut Al-Qasas. Al-Qasas niku napa? Kisah-kisah. Pelajari kisah-kisah. Nah, ngoten. Pelajari kisah-kisah. Contoh 10 sahabat yang dijamin surga. Mengapa mereka dijamin surga? Cari keistimewaannya. Termotivasi nanti kita. Sudah punya bukunya? Loh, Insya Allah. Ini cerdas cermat teman ini. Beli Pak. Dibaca 10 sahabat itu siapa saja. Wes, ngapalno jenenge wong bal-balan tinggalkan. Sampai ini sak lampangan sak tim semuanya hafal semua kadang-kadang. Ya nama sahabat nggak ada yang tahu. Tabiin, bagaimana kehidupan para tabiin, kisah manfaatnya luar biasa nanti. Ya, baik. Kemudian ilmu yang ketiga, ya ilmu yang bermanfaat yang ketiga, ilmu yang berkaitan yang dengan urusan kolbu, urusan apa? Kolbu. Ya. Minal ulumil muta'allaqatu bil qulub, ilmu yang berhubungan dengan urusan hati. Ya. Wal jawarih, yang berkaitan dengan amal-amal harian ini. Apa di situ tuntutannya? Pertama, Pak, urusan hati dan amal ini jenengan dengan saya harus punya data pribadi dalam urusan sifat dan amal. Sifat dan amal. Harus punya catatan pribadi. Yang dimaksud catatan pribadi itu apa? Satu, punya catatan jenis-jenis sifat-sifat yang tidak baik. Sudah punya datanya atau belum? Kalau belum bikin. Sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang dengan sifat itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin wajib memiliki pemahaman seperti ini. Tadi nek kula mbek sampean ndak tertarik untuk mengetahui sifat-sifat yang mendatangkan cinta dari Allah, iman kita sudah dipastikan ndak bener iman kita ini. Sampai golongan apa tetap elek. Organisasi apa jelek sampean. Kalau ndak punya keinginan memiliki sifat-sifat yang bisa dicintai oleh Allah. Ono enggak wong mukmin gak kepingin duwe sifat yang dicintai Gusti Allah? Ono apa ora? Hah? Lah kalau ada ya jelek sampean. Wong mukmin kok gak kepingin duwe sifat sing disenengi karo Gusti Allah. Ya elek kula mbek sampean. Karena orang yang mukmin yang benar niku pasti kepingin duwe sifat yang dengan sifat itu kita dicintai oleh Allah. Jadi duduk cuma pengakuan. Bukan cuma pengakuan. Karena kecintaan niku membutuhkan apa? Bukti, Pak. Ya, kecintaan itu membutuhkan bukti. Nah, untuk mendata ini sudah ada kitab. Nah, sekarang enak itu sampean. Nulis dhewe yo angel, Pak. Coba tak kasih PR satu misal. Bapak tolong kumpulkan, catat sifat-sifat yang baik. Coba temukan ketemu berapa macam. Ya, ada sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim. Nanti dicari judul aslinya Ahbabullah. Judul aslinya apa? Ahbabullah. Nek diterjemahno Indonesia 40 karakter yang dicintai oleh Allah. 40 sifat
yang dengan 40 ini kita dicintai oleh Allah. Lah nek kula mbek sampean kepingin menjadi kekasihnya Allah, memiliki sifat-sifat, maka wajib orang mukmin memahami sifat-sifat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenal sifat-sifat yang tercela. Mengenal sifat-sifat yang tidak baik di data. Sifat apa saja yang termasuk sifat yang jelek, yang dengan sifat itu Allah membenci kita. Ya. Makanya pesan kula bapak-bapak sinten kemawon, siapa saja yang hadir hari ini, mulai sekarang ndak usah terlalu membangga-banggakan diri. Yang saya anjurkan, ayo evaluasi diri. Periksa diri kita ini. Dari dua sisi ini. Contoh kalau kita sudah punya kitab yang namanya 40 karakter tadi, tinggal nyocok nih Pak. Tinggal nyocok nih. 40 sifat yang pertama orang-orang yang selalu bertaubat. Yang kedua orang selalu mensucikan diri. Sudah punya kita belum sifat-sifat ini. Nah, kan nyocok nomor. Ono 40, nek duwe 10 alhamdulillah wisan. Wis duwe simpanan sifat yang baik 10 macam. Kari piro? No, si akeh sing durung. 10 niki mau durung mesti lho Yohan. Ya. Nah, kemudian kenapa kita perlu memahami sifat-sifat yang jelek? Karena ini nanti supaya kita bisa menghindari sifat-sifat yang enggak baik ini. Sebab diingat-ingat Pak, sifat-sifat yang baik ini nanti kalau dilakukan, contoh kita sudah ahli berpuasa, kita ahli tahajud, kita ahli baca Quran, tapi punya sifat-sifat yang buruk. Sifat yang buruk bisa meracuni dan mengotori amal-amal yang baik ini. Agak dipahami nih. Nih. Jadi sifat-sifat yang elek niki saged ngentekno ibadah kula mbek sampean. Wonten ngene kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan oleh dalam kitab Sahihaini Bukhari Muslim. Niku ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah tentang seorang muslimah yang dia itu dikenal ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah. Ahli Pak. Jadi jadinya ahli ini kenapa? Wis pakare mbon tahajud, tanya si fulan, semua orang menyebut dia. Puasa dia ahlinya. Nah, kalau kita kan sudah ahli belum? Burung, matu-maten. Lewai plong, ngoten tahajud terus beruntun sampai 3 hari. Nek prewangane teko sampai digugat diguyur banyu wedang ya sik direntangi. Itu kita. Nah ini ahli Pak. Ahli ini, ahli itu. Akhirnya ditanyakan. Tetapi dia punya titik lemah. Nah titik lemah ini sifat-sifat yang tidak baik. Wajib panjenengan dengan saya harus tahu ini. Karena kita yang sedang berjalan menuju kebaikan ini tidak murni dalam kebaikan di dalam kebaikan kita ini apa? Bercampur dengan sifat-sifat yang tidak baik. Coba ada nggak di antara panjenengan dengan saya ini yang 4 hari berturut-turut tidak bersalah? Maksum. Alhamdulillah Ustaz, saya seminggu ini nggak berdosa sama sekali Ustaz. Masya Allah. Ada nggak yang berani mengatakan begitu? Ayo ngaju mas Anda. Jadi saya 5 hari ini, insya Allah sifat-sifat kenabian saya miliki. Ayo wani orang sampean. Kita Pak lemah dalam hal ini. Tidak ada orang ceritanya seperti itu. Nah ini pentingnya di sini Pak. Sehingga nanti konsekuensi dari ilmu yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan apa tadi? Hati dan amal-amal kita, itu apa yang dilakukan? Syekh Al-Utsaimin menasihatkan di dalam babul muraqabah. Bab muraqabah. Apa kata beliau? Syekh Salim Ibn Hilal. Maaf, Syekh Salim Ibn Hilal. Ketika menjelaskan di dalam babul iktisad fit ta'am. Bab sederhana di dalam taat. Itu beliau menganjurkan wajib bagi seorang muslim
an yuraqiba qalbahu fi kulli halihi. Beliau mengatakan wajib bagi seorang muslim untuk selalu mengawasi keadaan hatinya ini. Di setiap keadaan. Mengawasi hatinya. Tentang turun dan naiknya ketaatan ini. Diawasi dengan baik. Mengambil sebuah kisah di mana ada seorang sahabat namanya Abu Bakar radhiyallahu an. Kita tahu siapa tokoh utama ini. Mendatangi seorang sahabat namanya Hamdalah. Disebutkan oleh perawi bahwa sahabat Hamdalah ini kutabun Nabi SAW. Juru tulisnya Rasulullah SAW. Berarti termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi. Ketika Abu Bakar datang ke rumah sahabat Hamdalah. Sahabat Abu Bakar bertanya, ya Hamdalah. Ya kaifa asbahta ya Hamdalah. Bagaimana kabarmu pagi ini Hamdalah? Ya, apa kata Hamdalah? Beliau langsung mengatakan, ya Abu Bakar nafaqo Hamdalah. Nafaqo Hamdalah. Hari ini aku terjatuh dalam kemunafikan. Masya Allah. Sahabat utama Nabi, juru tulisnya Nabi mengatakan dirinya terjatuh dalam kemunafikan. Kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh Hamdalah ini? Ayo sampean kali kalau tahu merasa jadi munafik. Gimana kabar antum Syah? Alhamdulillah Ustaz. Khair. InsyaAllah. Khair Ustaz. Istiqamah Ustaz. InsyaAllah. Hamdalah mengatakan apa? Apa perbuatan apa dosa apa dilakukan Hamdalah? Terkejutlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berkata apa Abu Bakar? Subhanallah ma taqul ya Hamdalah. Maha suci ya Allah ya. Apa yang kau ucapkan ini? Terkejut. Kenapa? Abu Bakar mengenal Hamdalah itu sosok orang yang alim, yang taat, yang bertakwa kepada Allah. Tapi kenapa dia menyatakan dirinya terjerumus di dalam kemunafikan? Abu Bakar membongkarnya, menanyainya. Kira-kira perbuatan apa yang kamu lakukan? Kok sampai kamu merasa jadi orang munafik? Apa kata Hamdalah? Bagaimana tidak wahai Abu Bakar? Inama inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk bersama Rasulullah SAW bermajelis. Wadzakarona dan beliau menceritakan kepada kami al-jannatu wan nar. Tentang surga dan neraka. Ka'anna ra'yal ain. Seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan mata saya ini. Ini membuktikan apa? Betapa menyentuhnya nasihat Rasulullah SAW dan betapa kuatnya nasihat Rasulullah. Sehingga ketika Rasul menceritakan surga, para sahabat itu melihat seakan-akan surga itu apa? Ada di depan mata. Jadi begitu kuat pengaruhnya ini. Tapi ketika kami asfahna ila ahlina wa azwajina wa auladina. Ketika kami kembali ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, bergaul dengan mereka bersemua. Ya, dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan rumah, surga dan neraka terlupakan. Nah, iling lagi surga dan neraka. Itu yang aku lakukan ya Abu Bakar. Munafik aku Abu Bakar. Masya Allah. Ya Allah. Ini menurut siapa? Sahabat Hamdalah. Akhirnya Abu Bakar mengatakan. Aku juga begitu ini. Baik kalau begitu mari kita datang kepada Nabi untuk membenahi iman ini. Apa benar yang demikian ini? Akhirnya mereka berdua datang menemui Nabi SAW. Lalu menceritakan. Ya Rasulullah. Kami telah jatuh ke dalam kemunafikan. Akhirnya diingatkan oleh Nabi SAW. Apa yang kalian lakukan kok kalian menyatakan diri sebagai orang munafik? Diceritakan kasus tadi. Kalau kami duduk bersama Anda ngajarkan ilmu, Anda menceritakan tentang surga dan neraka. Seakan-akan surga dan neraka itu terlihat di depan mata kami. Tapi ketika kami kembali ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu pekerjaan, problem-problem rumah tangga, surga dan neraka sudah tidak kita ingat lagi. Ini yang kami lakukan. Apa kata Nabi? Kalau sekiranya imammu itu seperti awal tadi. Jadi di mana-mana selalu ingat dengan surga. Maka malaikat akan menemuimu di tempat tidurmu dan menjabat tanganmu di jalan-jalan kamu berjalan. Artinya apa? Wan nasu as-sa'atu as-sa'ah. Yang namanya manusia itu tetap. Apa Pak? Yang namanya manusia tetap manusia. Gak bisa begitu.
Artinya apa? Yang demikian itu wajar. Wajar. Nek sampeyan niku di mana-mana ingat surga, ingin neraka malah enggak hidup niki, Pak. Mboten normal urip niku. Nduk bojone nangis. Lah apa, Mas? Aduh, cedek-cedek ini neraka gitu, masyaallah. Ya, istrinya mendekat, ingat neraka. Ya gak sempurna urip niki malah. Artinya apa di sini? Malaikat dengan manusia itu beda. Manusia tetap sesaat beriman dengan kuat, sesaat kita memiliki problem-problem yang sangat banyak. Sedangkan malaikat tidak memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka disinilah yang menjadi kunci targetnya. Ini materi intinya belum tersampaikan ini. Ya. Artinya materi intinya nanti ketika akidah itu seperti saya kasih contoh 3 macam saja singkat. Pertama, ya. Ini nanti bisa dilihat di dalam kitab Fikih Al-Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Ya. Apabila seseorang itu, ya, jika seseorang mengetahui bahwa Allah itu adalah Maha Tunggal dalam segala-galanya. Karena Allah memberi, Allah membagi rezeki, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Dan manusia yakin betul ini perbuatan Allah Ta'ala. Artinya apa kuncinya? Kata kuncinya adalah Allah sang pengatur dan penguasa ini. Maka akan melahirkan tawakal yang sangat dahsyat. Nah, itu akan melahirkan sifat apa? Tawakal yang sangat dahsyat. Ini contoh pertama. Jika orang mengetahui, yakin Allah satu-satunya yang mengatur segala peristiwa. Yang memberi rezeki, yang menarik rezeki. Yang memberi kesehatan, yang menarik kesehatan. Yang memberi kekuatan, yang mencabut kekuatan. Yang memberi kehidupan, yang mengambil kehidupan. Itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Dan kita yakin itu perbuatan Allah yang tunggal. Maka akan melahirkan sifat tawakal yang sangat dahsyat. Itu pertama. Yang kedua, apabila kita mengetahui bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Apabila kita tahu dan yakin Allah tidak mengingkari janji, ya, maka akan melahirkan 2 keistimewaan kekuatan yang sangat dahsyat. 2 kekuatan itu, satu kekuatan di dunia apa? Tidak akan pernah punya rasa putus asa. Ya, tidak akan pernah punya sifat rasa putus asa. Itu di dunianya. Ya, dalam urusan dunianya. Dalam urusan akhiratnya apa? Termotivasi untuk beribadah. Motivasinya tinggi di dalam ibadah. Karena merenggut janji-janji Allah Subhanahu. Nah, di situ nanti Pak, kalau sudah kita tahu demikian, segala musibah akan berubah menjadi sesuatu yang ringan. Perkara-perkara yang berat itu menjadi ringan. Perkara-perkara yang sulit akan menjadi mudah. Musibah berubah menjadi kenikmatan. Kesedihan akan berubah menjadi kebahagiaan. Ketika orang sudah mengetahui tentang sifat Allah yang kedua ini. Allah menepati janji. Nanti akan kita jelaskan nanti pada pertemuan akan datang. Yang ketiga. Apabila kita memahami makrifat. Mengenal Allah itu ghaniyun. Apa ghaniyun? Maha kaya. Ya. Akan menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas pada seorang hamba. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Allah ghaniyun. Allah maha kaya. Apalagi Allah mengatakan, aku menjamin rezeki hambaku. Nanti melahirkan sosok-sosok karakter-karakter yang penakut. Yang kemarin punya cuma anak 2, setelah ngaji kepingin punya anak 4. Itu diharapkan demikian nanti. Tidak takut untuk memberikan
nafkah pada, bukan kita yang memberikan rezeki ini. Ya, kadang-kadang kita takut punya anak banyak, kenapa? Halo? Ustaz, kita ini kan kerja di pabrik Ustaz. Gajinya ini kalau anak 4 Ustaz. Itulah akal sampean kali kula tuh. Soalnya kan sekolah ini saat ini bayar larang-larang. Ya ngerti. Nah ini nek digadukno Ustaz, antara bayaran dengan pengeluaran itu mboten seimbang. Bagaimana dengan firman Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu. Sampeyan yakin enggak dengan ayat ini? Loh, yakin Ustaz. Tapi Ustaz, ada yang begitu? Dah. Yakin Ustaz. Sudah Pak tawakal. Oh enggak kurang-kurang Ustaz tawakal. Ini yang perlu dibongkar nanti Pak. Ini yang enggak boleh ada di hati kita. Yang dikatakan yakin itu tidak pernah mengenal kata tapi Pak. Loh, yakin sih yakin Ustaz. Yakin sih yakin itu sama dengan tak yakin. Itu belum benar jenengan ini. Kalau Anda yakin bahwa Allah itu menepati janji, nggak ada keraguan. Lewang orang sama percaya dengan orang saja iso anteng loh Pak. Nggak ada ketakutan, nggak kekhawatiran. Ustaz, saya titip uang ini Ustaz. 50 juta Ustaz. Serahkan ke Ustaz Rauf. Ini untuk apa Pak ini? Terserah Ustaz Rauf. Lu ngono ya. Tak beli sepeda motor, monggo nek kerso. Ngono. Lah soge cepet aku ini. Tapi kan nggak mungkin. Ini akadnya untuk apa Bu? Apa saja pandang Ustaz Rauf membutuhkan dalam urusan dakwah silakan. Apa saja, yatim silakan, orang miskin silakan. Pokoknya saya serahkan sepenuhnya kepada Anda. Setelah ini kalau orang percaya pada sosok saya katakan demikian. Ini contoh saja. Ya, kalau mau titip monggo. Ini contoh. Nah, harus titip monggo, ya. Kalau orang sudah percaya pada seseorang atau jenengan percaya pada si fulan, tetangga jenengan saya kenal, dia itu orang jujur dan dia orang benar. Pasti diarahkan pada yang tempat yang benar. Begitu Anda serahkan, Anda ada keraguan, ada kebimbangan, ada kecemasan. Kenapa? Karena yakin bahwa dia tidak akan mengkhianati janji itu. Itu baru Anda percaya kepada manusia. Sampai wahing-wahing bareng. Itu baru kita percaya dengan sifat manusia. Sekarang sifat yang mengatakan aku janji, aku penuhi, itu Allah Azza wa Jal. Lalu masih ada kebimbangan di hati. Jelas ini iman yang gak benar ini. Makanya kekuatan ibadahmu tergantung dari kekuatan akidah. Jelas? Infak. Tidak takut kita infak. Kenapa takut? Wallahu yukhlifu. Allah mengatakan aku ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Allah menjanjikan demikian. Tinggal satu persoalannya. Apa Pak? Anda percaya atau tidak dengan janji Allah? Nek sampean gak percaya, mengkeret duitmu nih. Pasti mengkeret. Eman-emanan kata sedekah niku. Itu menunjukkan Anda takut bahwa Allah tidak akan mengganti. Jelas ini? Membelanja istri, gak usah takut. Kasih secukupnya. Gak usah eman-eman. Ibu-ibu tolong ini jangan dijadikan dalil ya. Besok, ayo jangan takut. Sini, afadhal. Diganti abi sama Allah diganti. Eman-eman, afadhal. Apa yang menghalangi Anda mengkeret untuk infak? Itu tidak lain karena Anda takut bahwa harta Anda akan Lalu di mana janji Allah Subhanahu wa taala? Allah akan mengganti yang lebih baik. Bukan Allah telah menjanjikan demikian? Insya Allah. Nih coba dibongkar nanti. Al-Ghani, Allah Maha. Itu pengertiannya, kedalamannya sangat luar biasa itu. Termasuk di antara doa-doa. Tidak pernah kita doa lemah itu, tidak pernah Pak. Sebab kadang-kadang kalau kita berdoa, apalagi sudah kepepet,
Sudah 1 minggu berdoa sementara tanda-tanda perubahan belum ada. Saya tanya ke jenengan, doa sih kuat apa mulai lemes? Hah? Ayo. Lemahnya doa, perhatikan. Lemahnya doa kita, itu sudah masuk dalam ranah dosa kita kepada Allah. Kita suudon kepada Allah. Kenapa kita berkurang doanya? Lang boten dikabul-kabulaken Ustaz. Pegel sesuai ini. Loh, iya apa tidak Pak? Iya apa tidak? Capek kita. Masa doa gini terus nggak ada perubahan-perubahan, pegel Ustaz. Nah, menunjukkan apa? Suudonnya seakan-akan doa kita tidak. Loh, Allah ini jadi bener apa enggak sih? Kan gitu akhirnya. Akhirnya kita berhenti dalam doa. Berhenti dalam doa itu tanda-tanda keputusasaan kita di dalam berdoa. Dan adanya suudon, doa kita sia-sia. Ini nanti harus dibongkar sebersih-bersihnya sehingga nanti akan merubah wacana kita. Dari sini perubahan itu akan terjadi. Setelah orang ma'rifatullah, mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian malam ini. Mudah-mudahan nopo ingkang saged kula aturaken dados ilmu ingkang manfaat dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa mendoakan diri dan keluarga sebaik-baiknya dan mendoakan kaum muslimin semuanya ya, yang doa saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Dan jangan lupa mendoakan negeri kita yang tercinta ini mudah-mudahan jadi negeri yang aman oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa pula doakan pemimpin-pemimpin kita supaya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan dicela, jangan dicemooh saja, tapi nggak pernah didoakan kebaikan. Ini merupakan sebuah keburukan dan kezaliman. Ya, karena tanda-tanda seorang hamba muslim yang baik mendoakan kebaikan-kebaikan kepada para pemimpinnya, sebab pemimpin yang baik itu akan membuahkan manfaat-manfaat yang besar kepada kaum muslimin dan kepada masyarakat secara umumnya. Jadi doakan kebaikan-kebaikan, doakan hidayah, doakan taufik agar pemimpin-pemimpin kita mendapatkan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.